Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam semangat selalu untuk kita semua. Pembahasan pada minggu ini yaitu kita akan membahas mengenai kas. Ya, seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa di dalam akuntansi pengantar 2 itu akan mengupas mengenai akun-akun yang ada di dalam laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, yang kita bahas pertama kali yaitu kas itu sendiri. Nah, kas nanti pembahasannya terbagi jadi dua, yaitu kas kecil dan yang kedua adalah rekonsiliasi bank. Nah, sekarang apa itu kas? Nah, itu ya, karena ini menjadi pembahasan yang pertama berkaitan dengan kas, maka saudara perlu tahu bahwa akun kas itu isinya adalah uang, ya, atau rekening koran atau rekening tabungan yang ada di bank. Nah, maka di sini saya gambarkan ada yang warna merah, ada yang warna biru gitu ya. Ada apa namanya? Kartu debit gitu ya. Kemudian atau ATM gitu ya, kartu yang digunakan untuk mengambil uang ke ATM gitu ya. Dan buku tabungan. Ini adalah kas. Jadi ketika saudara lihat di dalam laporan posisi keuangan kok ada kas gitu ya, akun kas, maka di situ isinya adalah uang gitu ya, atau rekening tabungan atau rekening koran yang ada di bank. Nah, kemudian dengan perkembangan zaman gitu ya, sekarang muncul apa yang namanya kas digital gitu ya. Jadi cukup apa namanya sentuh-sentuh gitu ya, menekan tombol gitu ya, maka saudara sudah bisa melakukan transfer gitu ya. Nah, itu biasa ada OVO gitu ya, ada ShopeePay gitu ya. Nah, ini adalah bentuk dari kas digital. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke pengendalian internal kas, karena kita tahu bahwa kas sendiri itu isinya adalah uang, dan saya yakin semua orang akan membutuhkan apa yang namanya uang. Gitu. Oleh karena itu, perusahaan memang harus ekstra hati-hati gitu ya dalam mengamankan kas perusahaan. Maka banyak kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan di dalam pengendalian atau mengontrol kas itu sendiri. Nah, sebelum kita masuk ke pengendalian, maka kita harus tahu terlebih dahulu sebenarnya aktivitas di dalam kas itu sendiri apa, ya. Nah, aktivitas atas kas itu terbagi jadi dua ya. Jadi yang pertama adalah penerimaan kas, yang kedua adalah pengeluaran kas. Nah, penerimaan kas itu berarti di sini perusahaan menerima uang, ya. Kemudian ketika uang itu sudah diterima, maka ketika perusahaan membutuhkan sesuatu, maka perusahaan akan mengeluarkan uang atau mengeluarkan kas. Nah, aktivitas untuk penerimaan kas ya berarti di sini perusahaan menerima, ya. Perusahaan itu menerima kas dari mana gitu ya. Maka itu saya contohkan hanya beberapa ya, ini contohnya ya, dari penjualan. Nah, jadi ketika perusahaan menjual barang dagangan secara tunai, maka dia akan menerima kas atau uang. Nah, kemudian yang kedua penerimaan piutang, gitu ya. Penerimaan piutang di sini berarti ada aktivitas sebelumnya, yaitu misalnya perusahaan melakukan penjualan secara kredit. Nah, ketika perusahaan melakukan penjualan secara kredit, maka di kemudian hari ya, karena penjualan secara kredit diakui sebagai piutang, maka di kemudian hari perusahaan akan menerima piutang ya, atau pembayaran piutang dari pelanggan. Nah, dan masih banyak lagi aktivitas yang berkaitan dengan kas. Contohnya lagi yaitu ketika perusahaan menerima gitu ya kas dari sewa gitu ya. Jadi perusahaan menyewakan tempat. Nah, kemudian perusahaan menerima kas. Bisa juga perusahaan menerima kas dari bunga gitu ya, atau dividen. Nah, ini jadi banyak ya yang berkaitan dengan aktivitas penerimaan kas. Yang penting di situ ada kas masuk. Maka ini aktivitas penerimaan kas. Nah, kemudian aktivitas yang kedua yaitu aktivitas pengeluaran kas. Perusahaan mengeluarkan uang untuk apa? Nah, itu. Nah, ini contoh saya yang pertama adalah untuk pembelian ya. Pembelian secara tunai. Jadi ketika perusahaan membeli barang dagangan gitu ya, bisa juga perusahaan membeli aset gitu ya secara tunai, maka tentunya perusahaan akan mengeluarkan uang. Dan
juga saya contohkan berikutnya adalah pembayaran utang. Artinya apa? Awalnya perusahaan membeli barang dagangan, tapi secara kredit. Maka di waktu jatuh tempo atau di kemudian hari, perusahaan diwajibkan untuk melakukan pembayaran utang. Maka ketika perusahaan membayar utang, tentunya perusahaan mengeluarkan uang ya atau mengeluarkan kas perusahaan. Dan masih banyak lagi aktivitas yang berkaitan dengan pengeluaran kas ya. Misalnya saya contohkan satu lagi yaitu perusahaan membayar beban operasional perusahaan secara tunai. Nah, inilah aktivitas kas. Jadi aktivitas kas dibagi jadi dua, penerimaan dan pengeluaran kas. Nah, sekarang karena tadi saya singgung bahwa kas ini semua orang butuh kas, ya, maka perusahaan memang benar-benar harus mengendalikan kas itu sendiri. Nah, pengendalian kas yang dilakukan oleh perusahaan tentunya banyak ya, karena perusahaan menginginkan agar kasnya adalah benar-benar aman, ya. Nah, yang pertama ini ya, yang saya hanya contoh beberapa saja, gitu ya. Yang pertama misalnya menyetorkan uang kas ke bank. Nah, dalam menyetorkan uang, ya, uang atau kas ke bank di sini tujuannya adalah agar kas perusahaan itu aman. Dan minimal di dalam menyetorkan uang ya ke bank itu minimal 1 kali sehari. Sehingga di brankas perusahaan ini tidak ada uang yang terlalu banyak. Karena resikonya juga besar ketika di perusahaan itu banyak uang. Sehingga tadi ya yang pengendalian pertama adalah menyetorkan uang ke bank minimal 1 kali sehari. Sehingga kemungkinan terjadi resiko itu kecil ya. Nah, kemudian yang kedua ini adalah membentuk sistem kas kecil. Nah, dengan membentuk sistem kas kecil maka ya pengeluaran yang kecil-kecil atau pengeluaran yang sifatnya itu adalah kecil-kecil itu hanya dikeluarkan dari kas kecil ya. Kemudian yang ketiga ini adalah menyarankan sistem transfer ya. Sistem transfer di sini yaitu harapannya gitu ya ketika melakukan pembayaran itu secara tidak langsung tidak tunai tetapi melainkan transfer melalui bank ya. Tuh. Jadi menyarankan dengan sistem transfer. Kemudian ada pengawasan kas dengan CCTV. Jadi untuk mengawasi kas perusahaan itu ya apabila terjadi kecurangan atau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan maka nanti bisa terdeteksi melalui CCTV. Nah, kemudian cek fisik uang kas secara mendadak. Jadi di sini ada cek fisik ya, mengecek atas kas itu sendiri, tetapi dilakukan secara mendadak sehingga harapannya para pegawai atau karyawan itu tidak melakukan kecurangan sedikit pun. Jadi tetap berhati-hati karena dia merasa khawatir ketika tiba-tiba ada pengecekan kas secara mendadak. Maka dari hari ke hari harapannya pegawai tersebut itu selalu jujur. Kemudian yang saya contohkan lagi ini adalah rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank di sini yaitu mencocokkan gitu ya antara catatan yang ada di perusahaan ya khususnya kas dengan catatan yang ada di bank. Nah, ini adalah sebagai bentuk pengendalian gitu ya atas kas perusahaan sehingga mau tidak mau di sini perusahaan dibantu gitu ya kesesuaian antara catatan yang ada di bank dengan catatan yang ada di perusahaan dan tentunya perusahaan bisa melakukan rekonsiliasi bank ketika perusahaan tersebut itu bekerja sama dengan pihak bank artinya apa gitu ya perusahaan di dalam melakukan aktivitas kasnya itu tidak hanya disimpan di perusahaan, melainkan disimpan di bank. Makanya kenapa tadi di awal saya singgung kaitannya dengan minimal 1 hari sekali itu perusahaan menyetorkan uangnya ke bank. Itu sehingga ketika menyetorkan
perusahaan juga melakukan pencatatan atas kas, bank juga akan melakukan pencatatan atas kas perusahaan. Dan kemudian menyarankan sistem transfer, ini juga sama gitu ya. Nah, maka ketika melakukan secara transfer ini otomatis ya pencatatan itu terekam di dalam catatan yang ada di bank. Nah, fokus untuk pengendalian kas di sini di dalam pembelajaran akuntansi itu hanya dua. Yang pertama adalah pembentukan sistem kas kecil dan yang kedua adalah rekonsiliasi bank. Nah, yang kita bahas pada minggu ini yaitu pembentukan sistem kas kecil dan minggu depan baru kita membahas mengenai rekonsiliasi bank. Sistem kas kecil gitu ya, sistem kas kecil ini fungsinya hanya untuk melakukan pembayaran kas yang sifatnya kecil-kecil saja gitu ya. Jadi sistem kas kecil itu terbagi jadi dua gitu ya. Yang pertama adalah sistem dana tetap gitu ya, atau impress fund system, dan yang kedua adalah sistem dana berubah atau fluktuasi ya, fluctuating fund system ya. Jadi ada dua sistem kas kecil, yang pertama sistem dana tetap, yang kedua sistem dana berubah. Nah, kebanyakan perusahaan itu memilih menggunakan sistem dana tetap gitu ya, dibanding sistem dana fluktuatif atau dana berubah. Karena dengan sistem dana tetap ini kontrol perusahaan terhadap kas itu lebih mudah gitu ya dibanding untuk yang sistem dana berubah atau fluktuatif. Karena sistem dana berubah atau fluktuatif ini pengeluaran kas kecil itu tidak ditetapkan di awal ya. Nah, sekarang saya masuk ke contoh gitu ya, contoh dari sistem dana tetap dan sistem dana fluktuatif. Bedanya di mana gitu ya. Nah, ini bedanya. Yang pertama gitu ya, saya masuk di keterangan di sini yang pertama, perusahaan membentuk kas kecil sebesar 1.500.000 gitu ya. Ketika itu menggunakan sistem dana tetap, maka di sini perusahaan akan melakukan pencatatan debitnya kas kecil, kreditnya kas 1.500.000. Nah, untuk yang sistem dana fluktuatif itu juga sama. Dia melakukan pencatatan debitnya kas kecil, kreditnya kas 1.500.000. Maka sama pada waktu membentuk dana kas kecil. Nah, kemudian berikutnya perusahaan memakai kas kecil untuk membayar rekening air 250.000 dan listrik 500.000. Nah, dengan sistem dana tetap gitu ya, sistem dana kas kecil untuk yang dana tetap ini tidak perlu dilakukan jurnal. Tetapi si bagian kasir kas kecil ini harus mengamankan bukti transaksi atas pembayaran rekening air dan rekening listrik. Atau bisa juga gitu ya membuat apa namanya kartu kas kecil gitu ya, bisa juga membuat apa namanya kartu kas kecil gitu ya. Nah, kemudian untuk yang sistem dana fluktuatif di sini ketika ya ada kegiatan ya aktivitas pemakaian kas kecil ini dia melakukan pencatatan. Debitnya beban air, beban listrik, kreditnya kas kecil. Maka debitnya beban air 250, listrik 500, sehingga kas kecilnya di posisi kredit 750. Nah, kalau ini udah nggak ada masalah ya, jadi penjurnalan sekali lagi itu antara debit dan kredit harus sama nominalnya. Nah, berikutnya transaksi berikutnya ini ya, yang ketiga perusahaan memakai kas kecil membeli hidangan rapat ya. Nah, untuk yang dana tetap itu tidak perlu, sekali lagi tidak perlu melakukan pencatatan jurnal ya. Nah, hanya mengumpulkan bukti ya transaksi atau bisa direkap di dalam kartu kas kecil ya. Nah, kemudian untuk yang dana fluktuasi gitu ya, untuk yang dana fluktuatif dilakukan pencatatan debitnya beban konsumsi, kreditnya kas kecil sebesar 400.000. Nah, ini bedanya untuk
transaksi yang melibatkan aktivitas pemakaian kas kecil. Di dana tetap itu tidak perlu dilakukan pencatatan ke dalam jurnal, tapi kalau yang dana fluktuatif itu dilakukan pencatatan ke dalam jurnal. Nah, kemudian berikutnya bagaimana ketika perusahaan mengisi kembali kas kecil. Nah, pada waktu perusahaan mengisi kembali kas kecil gitu ya, di sistem dana tetap maka ini merekap atas aktivitas yang dilakukan pada waktu pemakaian kas kecil. Sehingga melakukan pencatatan beban air, beban listrik, beban konsumsi. Maka kas kecil yang sudah dikeluarkan itu jumlahnya 1.150.000. Maka ketika bukti transaksi atas pemakaian kas kecil diserahkan, maka kas besar akan mengeluarkan sejumlah kas yang sudah dikeluarkan oleh kasir kas kecil, 1.150.000. Maka jurnalnya debitnya beban air 250, beban listrik 500.000, beban konsumsi 400.000, dan kas kecil di posisi kredit 1.150. Sedangkan untuk dana fluktuatif di sini ya langsung melakukan pencatatan pada waktu pengisian kembali kas kecil. Debitnya kas kecil 1.150, kreditnya kas 1.150. Tuh, itu bedanya sistem dana fluktuatif dengan sistem dana tetap. Dan sekali lagi perusahaan banyak memilih menggunakan sistem dana tetap sehingga lebih terkontrol gitu. Nah, ketika jadi saya simpulkan di sini bahwa di dalam sistem dana tetap gitu ya, itu ada 3 aktivitas. Aktivitas yang pertama adalah ketika dibentuk ya, disepakati adanya pembentukan kas kecil. Nah, ketika disepakati adanya pembentukan kas kecil, maka perusahaan melakukan pencatatan atau penjurnalan. Debitnya kas kecil, kreditnya kas. Kemudian pada waktu pemakaian kas kecil, di waktu pemakaian kas kecil, maka kasir bagian kas kecil ini tidak perlu melakukan pencatatan, sehingga tidak ada jurnal. Cukup ya mengamankan bukti-bukti transaksi. Jangan sampai hilang, karena ketika bukti transaksi ini hilang, gitu ya, maka mau tidak mau ya kasir tersebut harus mengganti sejumlah bukti transaksi yang hilang, kan gitu. Harus bertanggung jawab. Ya, nah baru kemudian aktivitas yang ketiga yaitu pengisian kembali atas kas kecil. Nah, di waktu pengisian kembali atas kas kecil dengan sistem dana tetap sekali lagi yaitu melakukan penjurnalan ya. Yang bagaimana penjurnalannya ya, yaitu mendebit atas beban-beban gitu ya yang dikeluarkan dan mengkredit atas akun kas. Nah, berapa besarannya sesuai dengan total ya pemakaian kas kecil. Gitu. Sehingga saya perlihatkan di sini awalnya kas kecil adalah 1.500.000 dibentuk. Ya, saya tuliskan di sini awalnya kas kecil dibentuk 1.500.000. Digunakan untuk aktivitas ya pengeluaran kas kecil itu 1.150.000. Sehingga masih ada saldo kas ya atau uang gitu kan. Uang senilai berapa? 1.500.000 dikurangi 1.150.000. Berarti masih ada saldo uang tunai itu 350.000. Nih. Maka yang ada di kas kecil gitu ya sebelum ditukarkan di dalam pengisian kembali kas kecil, maka yang ada beban air 250 bukti transaksi, beban listrik 500.000, beban konsumsi 400.000 dan uang ya 350.000. Nah, ini uang fisik. Nah kalau ketika cek di denominasi ya berarti ada ratusan ribu 3 lembar misalnya dan 50-an ribu 1 lembar sehingga totalnya 350. Nah, maka gitu ya ketika pengisian kembali nanti akan dapat uang lagi
bukti transaksi diambil, dapat uang 1.150.000. 1.150.000 ditambah 350. Jadinya berapa? Nah, kita jumlahkan gitu ya. Oh iya 345. Oh iya betul. Ya, kembali lagi kas kecilnya tetap 1.500.000. Itulah perlakuan atas penggunaan dengan metode sistem dana tetap. Beda dengan sistem dana fluktuatif. Kalau dana fluktuatif ya asal aja diganti gitu ya, dan dilakukan pencatatan setiap kali ada pemakaian dana kas kecil. Nah, kemudian penentuan gitu ya, penentuan dari besarnya kas kecil itu berapa gitu ya. Nah, penentuan dari besarnya kas kecil antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain itu berbeda-beda gitu ya. Tidak ada yang aturan yang mana perusahaan itu harus membentuk kas kecil dengan nominal sekian, tidak ada. Nah, karena itu adalah kebijakan perusahaan masing-masing. Nah, bagaimana kalau misalnya awalnya gitu ya, perusahaan kan harapannya dari awal perusahaan kecil menjadi menengah menjadi besar, kan harapannya seperti itu. Awalnya perusahaan kecil gitu ya, disepakati membentuk kas kecil 500.000 ya. Dengan berjalannya waktu perusahaan itu semakin besar ya. Nah, kemudian 500.000 itu tidak cukup untuk operasional kas kecil dalam 1 bulan. Nah, kemudian akhirnya dibuatlah kebijakan baru, oh kalau begitu kas kecilnya dinaikkan. Bisa enggak? Bisa, enggak ada masalah ya. Misalnya di bulan mohon maaf di tahun yang 2 tahun yang akan datang mau dinaikkan, awalnya 500 dinaikkan menjadi 1 juta, boleh, enggak ada masalah. Nah, itu. Nah, terus kemudian bagaimana gitu ya ketika mau menaikkan 1 juta ini. Nah, ini bisa dengan 2 cara gitu ya. Yang pertama, kas kecil tersebut itu akan diberikan setiap sebulan sekali atau 1 periode sekali. Bisa juga gitu ya, 1 periode sekali 1 juta gitu ya. Bisa juga ya dengan 1 periode 2 kali. Berarti kas kecil itu akan diisi setiap awal bulan sama pertengahan bulan. Nah, sehingga 500 jadi 1 juta. Kan tidak ada masalah. Oh, kok 5 tahun berikutnya, 10 tahun berikutnya semakin berkembang, semakin maju, tentunya ya perusahaan tersebut operasional atas kas kecilnya juga semakin besar. Maka boleh ya perusahaan ini menaikkan di dalam penentuan pembentukan kas kecil. Tidak lagi 1 juta, 2 juta, melainkan jadi 5 juta. Gitu. Nah, ini yang perlu dipahami di dalam pembentukan kas kecil dengan sistem dana tetap, sehingga lebih mudah terkontrol, lebih mudah terkendali atas keluarnya kas kecil yang ada di perusahaan. Nah, kemudian bagaimana ketika terjadi adanya selisih kas kecil? Bisa nggak terjadi selisih kas kecil? Bisa, gitu ya. Kemungkinan bisa terjadi. Nah, ketika tadi saya singgung, gitu ya, ketika kehilangan bukti transaksi, maka itu harus bertanggung jawab untuk mengganti bagi kasir, gitu ya. Tapi kalau ini bukan kehilangan bukti transaksi, tapi memang karena ada selisih atas kas kecil, maka perlakuannya ya, apabila itu selisih kurang, ini berarti harus mendebit atas akun selisih kas. Tapi sebaliknya ketika terjadi selisih kas lebih, maka mengkredit akun selisih kas. Wah, masih bingung ya. Saya akan berikan contoh gitu ya berkaitan dengan selisih kas kecil. Kok bisa terjadi selisih kas itu bagaimana gitu ya. Nah, saya yakin saudara juga mengalami gitu ya ketika melakukan pembayaran listrik, apakah itu nominalnya bulat gitu ya 100.000 gitu ya, kan tidak ya, pasti di belakangnya ini dalam bentuk pecahan gitu ya. Jadi 100.000 misalnya 700, 100.000 425. Nah, ini kan ketika melakukan pembayaran kan apakah 400 gitu ya ataukah 425. Nah, kalau transfer kemungkinan bisa gitu ya 25, tapi kalau tunai kan tidak.
bayarnya bisa 450 atau 500 gitu ya, dikasih kembalian permen. Nah, terus gitu kan. Tentunya pada waktu pelaporan di sini terjadi selisih kas gitu. Maka bisa kemungkinan itu menjadi selisih kas kurang dan bisa menjadi kemungkinan selisih kas lebih. Nah, sekarang saya contohkan untuk selisih kas ya. Nah, di sini transaksi yang pertama ya. Perusahaan membentuk kas kecil sebesar 500.000 ya. Nah, kita fokus untuk yang kas lebih dulu ya, baru nanti kita masuk penjelasan yang kas kurang. Pada waktu perusahaan membentuk kas kecil sebesar 500.000 ya, baik itu karena membentuk ya dengan dana tetap ya berarti sama jurnalnya. Oh, perusahaan membentuk kas kecil. Nah, karena aktivitas di dalam metode dana tetap gitu ya, sistem dana tetap itu kan ada 3 gitu ya. Saya ulangi, yang pertama adalah pembentukan, yang kedua pemakaian kas kecil, yang ketiga adalah pengisian kembali. Pada waktu pembentukan maka melakukan pencatatan jurnal. Pada waktu pemakaian maka tidak perlu melakukan pencatatan jurnal, hanya mengumpulkan bukti-bukti transaksi. Dan pada waktu pengisian kembali maka di sini wajib melakukan pencatatan jurnal. Baik, sekarang pada waktu pembentukan kas kecil sebesar 500 ya, berarti sama, tetap nggak ada masalah. Ya. Maka dicatat debitnya kas kecil, kreditnya kas 500.000. Kok bisa kas kecilnya di debit ya? Karena kas kecil ini kan ngambil dari kas perusahaan gitu ya, bukan kas besar gitu ya, tapi tidak perlu di sini dicatat akunnya kas besar, tidak gitu ya. Nah, tidak itu ya, cukup kas saja. Jadi di sini terlimpahkan kas dikeluarkan dari perusahaan ya 500.000 dilimpahkan ke kasir bagian kas kecil, maka pencatatannya debitnya kas kecil, kreditnya kas. Karena kas perusahaan berkurang dimasukkan ke kas kecil, maka kas kecilnya yang bertambah. Nah, kemudian di sini contohnya saya yang kas lebih dulu ya. Nah, perusahaan memakai kas kecil untuk membayar rekening air 250.750 dan biaya matre 200.000. Berarti ya bukti transaksi tersebut itu totalnya adalah 450.750. Nah, maka totalnya ini 450.750. Berarti harusnya ya uang tunai yang tersisa di dalam kasir kas kecil itu berapa? Maka harusnya 450.750 ini ya. Nah, dibandingkan dengan 500.000. Oh, mohon maaf kas kecil ya, 500.000. Maka 500.000 dikurangi 450.750. Maka harusnya adalah ada uang 49.250 rupiah. Harusnya tersisa segitu, 49.250. Tetapi ternyata ketika dicek, uang yang tersisa di dalam kasir kas kecil itu 49.300. Berarti di sini ada kelebihan berapa? 49.300 dikurangi 49.50. Ada kelebihan 50 rupiah. Baik ya, mohon maaf. Harapan saya bisa dipahami. Sehingga ada sisa 50 rupiah. Sisanya itu sisa lebih. Sehingga pada waktu pengisian kembali di sini, atas kelebihan kas kecil 50 rupiah, melakukan pencatatan debitnya beban air itu harus tetap sesuai dengan bukti transaksi. Jangan terus kemudian karena sisa 50 akhirnya dijadikan 250 800, tidak 250 700, tidak gitu ya. Nah, jadi harus tetap sesuai bukti transaksi. 250 750. Nah, kemudian beban matre harus sama di bukti transaksi 200.000.
Nah, sekarang karena ada kas yang lebih 50, maka dicatat di sisi kredit selisih kas Rp50. Sehingga kas besar hanya mengganti gitu ya 457.700. Nah, 457.700 ditambah 49.300 maka jadinya 500.000. Sehingga kas kecil menjadi tetap 500.000. Nih, ini pembentukan dana kas kecil dengan dana tetap. Ya, sistem dana tetap. Nah, ketika terjadi selisih kas, kok kas kecilnya itu lebih, maka selisih kas tersebut dicatat di sisi kredit. Nah, sekarang saya masuk untuk yang selisih kas kurang, ya. Pada waktu pembentukan nggak ada masalah, sama, gitu ya. Nah, sekarang di sini disampaikan perusahaan memakai kas kecil untuk membayar rekening listrik sama 250.750, mohon maaf rekening air, gitu ya, dan biaya materi 200.000. Seperti yang saya sampaikan tadi, berarti kas kecil tersebut itu harusnya berkurang 450, 750. Tapi dan ketika diselisihkan 500 dikurangi 450, 750, maka uang tunai harusnya yang tersisa ini 49.250. Tapi ternyata yang tersisa ya di dalam kasir kas kecil itu hanya 49.000. Tidak 4250. Maka ada selisih. Selisih apa? 49 harusnya 49.250. Berarti selisih kurang Rp250. Nah, karena tidak material ya, berkaitan dengan adanya ini ya rekening air ini tadi yang belakangnya 750 gitu ya. Nah, oke, sehingga di sini pada waktu pencatatan pengisian kembali untuk selisih kas yang kurang, itu selisih kasnya dicatat di sisi debit. Nah, penjurnalian sepenuhnya bagaimana gitu ya? Maka saya ulangi, debitnya beban air ini harus sesuai dengan bukti transaksi, beban materai 200.000 itu juga harus sama dengan bukti transaksi, dan selisih kas 250 dicatat di sisi debit. Baru kreditnya adalah kas sebesar berapa? 451.000. 451.000 ditambah 49.000 uang tunai yang ada di kasir kas kecil, maka totalnya jadinya 500.000. Sehingga sama. Ini perlakuan untuk selisih kas, baik selisih kas lebih maupun selisih kas kurang pada sistem dana tetap. Terima kasih, semoga bisa membantu dan bermanfaat pada pembelajaran kali ini yang mengupas mengenai kas kecil. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.